Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, tentunya patut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan di hari yang baru ini untuk dapat beribadah kepada Dia. Saya mengajak kita untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan sikap hormat dan menghargai hadirat Tuhan, meskipun disiarkan lewat media televisi di rumah-rumah jemaat Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Untuk itu mari kita membuka ayat firman Allah dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, sejemput kita semua bangkit berdiri dan kita katakan amin. Kalau sudah mendapatkannya, setelah hitungan ketiga kita akan baca secara bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini tidak ada yang kebetulan. Ayat firman Allah ini diangkat dan disampaikan bagi kita semua. Secara khusus tentunya awalnya adalah saya yang menerima, bahkan oleh tuntunan Roh Kudus yang menuntun saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua adalah di dalamnya ada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan memilih dasar dalam membangun sebuah rumah, sehingga dari dasar ini adalah terbagi, kalau kita perhatikan dalam teks Alkitab tadi, terbagi ada dua macam manusia, yaitu yang pertama adalah bijaksana dan yang kedua adalah yang bodoh. Semua orang tentu ingin membangun rumah yang kokoh, saudara ya, rumah yang nyaman, rumah yang indah. Bahkan ada banyak orang sampai mengeluarkan dana yang begitu besar supaya rumahnya itu nyaman dia tinggali dan nyaman juga dilihat. Bukan cuma mata sekeluarga di dalamnya, tapi juga orang lain yang melihat rumah itu juga bisa sampai luar biasa. Rumah mau begitu kokoh dan indah, bahkan juga mewah. Rumah bukan saja tempat berlindung dari angin, hujan, dan terik, atau juga matahari, tetapi juga tempat tinggal hari tua. Rumah tentu tidak sembarangan kita bangun, sehingga asal-asalan kita cari orang kerjanya, para tukangnya, bahan-bahannya pasti dari bahan yang terbaik, bahan yang tahan, bahan yang bagus, juga pekerjaannya juga bagus. Sebab apabila rumah tidak kokoh dan rapuh, maka rumah itu dapat mencelakakan keluarga yang tinggal di dalamnya. Saudara, mari kita pelajari bersama, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bagi yang mendengar serta membaca firman Tuhan. Yang pertama, seseorang yang sudah membaca atau mendengarkan Alkitab tidak dapat berdiam diri. Matius 7 ayat 24 sampai 25 ini mengisahkan tentang kelompok yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sedangkan dalam Matius 7 ayat 26 yaitu kelompok yang kedua yang mendengar, membaca Alkitab, dan pada pendengarannya terhadap firman Tuhan yang sama, terhadap ayat-ayat yang sama, terhadap suara Tuhan, tetapi tidak melakukan firman tersebut. Nah, kelompok ini disebut Yesus sebagai orang bodoh. Orang yang bodoh di dalam perjanjian baru menyatakan orang yang bodoh itu sebenarnya ada dua, saudara ya. Yang pertama tadi dalam Matius 7 ayat 26, yang mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Mungkin bodoh bagi dunia adalah yang tidak dapat juara, tidak lulus sarjana, tidak punya titel, tidak ada pekerjaan yang tetap, tidak pandai berhitung, tidak pandai menghafal. Itu orang bodoh menurut dunia. Tetapi Alkitab mengelompokkan orang bodoh yang sebenarnya
di hadapan Tuhan itu yang pertama yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Dan orang bodoh yang kedua dalam Efesus 5:16 dan 17, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mempergunakan waktu itu juga adalah orang yang bodoh. Tapi usahakanlah kita mengerti kehendak Tuhan. Bukan cuma kita mendengar firman kemudian tidak berusaha untuk melakukan, untuk mengerti firman Tuhan. Karena saat kita mendengar tentu kita sudah memiliki iman. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, tanpa iman sekalipun kita sudah dengar firman, firman membuat iman kita timbul. Artinya dengan jelas Alkitab bilang iman orang itu nggak akan tumbuh kalau nggak dengar firman Tuhan. Kalau kita hanya dengar gosip, berita hoax, berita yang menakutkan, ya, seringkali, jujur saya tidak mau sebut ini, tapi saya tidak sebut namanya apa, tapi saya sebut gejalanya, yaitu virus. Saya nggak usah sebut virus apa yang sudah berkembang, bagi saya nggak penting. Bukan artinya saya pandai enteng dengan virus itu, tapi karena itu nggak hanya akan melemahkan banyak orang. Saya lebih suka bicara Kristus daripada bicara virus. Karena virus pasti mematikan, Kristus yang membangkitkannya, menghidupkannya, menyembuhkan. Dan hari ini saya percaya kita hidup oleh karena Kristus. Tetapi tidak sampai mendengar. Memang Roma 10:17 katakan jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman dan firman Kristus. Tetapi iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Kalau kita mendengar tanpa melakukan, maka tidak ada hasilnya. Semua himbauan, semua perintah, semua anjuran, semua nasihat, petunjuk, dan arahan kita dengar, kita buka telinga. Tapi kalau kita tidak melakukannya, maka semua itu sia-sia, tidak ada pengaruhnya bagi kita. Sebenarnya ada kelompok, selain kelompok pertama, kedua, ada kelompok yang ketiga yang tidak dicatat, yaitu kelompok yang tidak mendengarkan firman Tuhan, atau yang tidak membaca Alkitab. Tentang ini kita tidak akan singgung. Jadi yang kelompok pertama, orang dengar firman Tuhan dan melakukan. Kelompok yang kedua, orang dengar firman Tuhan tidak melakukan. Dan yang ketiga, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Sudah pasti tidak melakukan, dan itu tidak usah dibahas. Karena kita membahas orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kita membahas orang yang mau mendengar, membuka hati, membuka hidupnya untuk firman Allah bekerja. Saudara, ini berkati Tuhan. Tidak memilih sebenarnya juga memilih. Haleluya. Alkitab berkata kepada siapa yang banyak diberi mengerti banyak ajaran Alkitab, kepadanya akan banyak juga dituntut melakukan dan mengajarkannya. Semakin banyak kita tahu tentang firman Allah, semakin banyak kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita dituntut untuk lebih baik. Semakin banyak kita panggil Tuhan, semakin banyak juga Tuhan mau kita datang kepada Dia. Saudara, yang kedua, orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, itu berarti dia sedang membangun sebuah fondasi atau dasar. Seperti apa fondasi yang dibangun oleh orang yang seperti ini? Seperti apa fondasi yang dibangun oleh orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kehancuran, maka saya mau ajarkan dan menguatkan kita dengan satu dengan yang lain, bahwa ada hal yang lebih penting daripada hanya sekedar menjaga diri kita dari serangan-serangan penyakit. Ada hal yang lebih penting yang juga tidak kalah penting dari menjaga hidup ini tetap sehat, yaitu adalah melakukan firman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan yang dia baca, yang kita renungkan, yang kita baca, yang kita mengerti, itu akan menggantikan fondasi-fondasi lain yang kita miliki. Pertanyaannya sekarang, apa fondasi kita? Apa fondasi saudara? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terbuat dari apa fondasi saudara? Pasir atau batu? Di atas pasir atau di atas batu? Pada bagian ayat 26 sampai 27, ayat firman Tuhan tadi berbicara bahwa ada seorang yang membangun rumah dengan fondasi di atas pasir. Pasir ini, saya coba cari sedikit informasi tentang pasir. Pasir ini adalah sesuatu yang sangat sementara, yang transien, saudara. Atau begitu datang badai, gelombang yang besar, kita bisa lihat di pantai, maka apapun yang didasarkan di atas pasir itu pasti akan musnah
di dalam waktu yang cepat. Membangun di atas fondasi batu sesungguhnya tidak bisa di dalam waktu yang singkat. Nah, waktu kita belajar Alkitab juga tidak bisa hanya sekedar dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat. Memang kita butuh menekuninya dengan baik. Sesuatu yang ditulis di atas batu dapat bertahan lama dibanding sesuatu yang ditulis di atas pasir. Apakah fondasi kita? Di manakah fondasi hidup ini kita sebenarnya? Di atas batu kah? Atau bukan di atas batu? Apakah iman kita seteguh dan sekuat batu karang? Yang ketiga, setelah kita memilih fondasi bangunan, selanjutnya kita harus terus membangun di atasnya. Saya sudah sampaikan kepada saudara, dasar yang baik bagi orang percaya Tuhan sudah bukakan dalam Matius 7 ayat 24 tadi, bahwa untuk membangun sebuah bangunan yang tahan, yang tetap kuat, yang tetap kokoh menghadapi ancaman, menghadapi gelombang, menghadapi persoalan, adalah membangun di atas dasar batu, yang bukan sekedar arti hurufiah kita membangun di atas batu, tetapi bicara tentang dasar iman kita. Jangan cuma dibangun atas dasar anak Tuhan. Saya anak Tuhan tuh dengar firman Tuhan berkali-kali, saya hafal ayat firman Tuhan. Allah mau dasar firman Tuhan, orang bijaksana dan orang bodoh bedanya cuma satu, adalah melakukan firman Tuhan dan tidak melakukan. Jadi kalau Anda hanya banyak bicara tentang firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan, ngomongnya saja besar, mulutnya saja besar, bicaranya saja pintar, tetapi tindakan dan teladannya tidak ada, semua katakan Anda gampang goncang, Anda gampang hancur. Nggak usah tunggu antikristus datang, nggak usah tunggu virus-virus datang. Masalah kecil pun Anda bisa tinggalkan Tuhan. Anda bisa gampang sekali meninggalkan Tuhan. Jadi maka kita harus jelas, dasar kita, fondasi kita harus di dalam Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah sekarang, setelah bangunan atau dasar dari bangunan itu sudah ada, kita sudah pastikan di atas dasar yang benar. Sekarang kita tidak hanya akan tinggal di atas fondasi, benar kan? Kita harus tinggal di atas fondasi yang ada dindingnya, ada bangunannya juga, ada atapnya dan kenyamanannya. Setelah memilih fondasi bangunan, selanjutnya kita harus terus membangun di atasnya. Nah, bagaimana sekarang kita membangun terus di atas dasar kita? Di atas dasar yang benar, bagaimana kita membangunnya? Ini akan menjawab pertanyaan, ya, bahwa kita sama-sama percaya Yesus, ya, lakukan firman, ya, sama-sama ikut Tuhan, sama-sama ada melayani Tuhan, sama-sama percaya Tuhan. Kenapa ada bedanya? Dia lebih bersinar, kita ini rupa tidak bersinar. Dia usahanya lebih maju, kenapa saya tidak maju? Dia kayaknya lebih diberkati, saya tidak diberkati. Kenapa ada perbedaan? Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat ke-12 yang berkata demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jelas ya, bahwa tidak ada dasar lain selain dasar Yesus Kristus. Nah sekarang ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar tadi dengan emas, ada yang membangun di atasnya dengan perak, batu permata, dan juga ada kayu, ada rumput kering atau jerami. Kalau kita lihat di atas dasar yang sama, di atas dasar Yesus yang sudah kita letakkan, di atas fondasi yang kuat, sama-sama kuat, ya, tetapi kita membangunnya, Alkitab bilang, Paulus katakan ada dua macam bangunan. Yang satunya dibangun di atasnya dengan bangunan itu ada emas, ada perak, ada batu permata. Sementara bangunan yang satu atau yang lainnya dasarnya sama, tetapi di atasnya dibangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara, bagian yang selanjutnya, pada bagian ini saya mau sampaikan kepada saudara, semua kita anak Tuhan kan seperti ini. Kalau kita mau lihat, semua kalau di gereja, semua kalau di ibadah, semua kalau di dalam hadirat Tuhan, semua sama. Tidak ada kan yang sementara ibadah merokok, tidak ada kan dalam ibadah sementara mabuk. Nanti mabuk di luar gereja, nanti rokok di luar gereja. Di dalam gereja tidak ada kan kata-kata makian, semua pujian kepada Tuhan. Semua kelihatannya sama, dasarnya Tuhan.
Tetapi saya mau katakan, sebenarnya ada perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Paulus mengambil sebuah penggambaran yang sangat-sangat tidak asing dengan kehidupan umat Tuhan. Bahwa ada yang membangun di atasnya emas, perak, dan batu permata. Ada kayu, rumput kering, dan jerami. Nah, pada bagian ini kita sudah tahu orang membangun itu pada umumnya. Paulus sampaikan ada dua model seperti itu. Tetapi sekarang kita harus melihat, kira-kira fondasinya sudah benar. Kira-kira bangunan di atasnya ini yang mana yang baik, yang mana yang bagus. Kita lihat baik-baik. Saya masuk pada bagian yang keempat, yaitu memperingatkan yang pertama, orang yang baca serta mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan pada bagian yang pertama itu pasti akan menghadapi yang namanya badai. Dasar fondasi kita diuji. Pada bagian pertama waktu Yesus katakan bahwa ada orang yang diumpamakan sebagai orang bijaksana, itu seperti bagaimana dia membangun rumahnya di atas batu. Ada orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, datanglah banjir, betul? Datanglah angin, kemudian yang di atas batu itu rumahnya tetap kokoh, tapi yang di atas pasir hanyut, selesai, mengalami kerugian. Waktu kita bangun fondasi kita diuji. Nah, sekarang kita membangun di atas fondasi. Kira-kira apakah diuji atau tidak? Alkitab juga menyatakan bahwa Paulus dengan jelas mengatakan ada ujian juga datang kepada dua bentuk bangunan, yaitu emas, perak, batu permata, dan kayu, rumput kering, dan jerami. Ada banyak orang berpikir jikalau dirinya sudah membaca, merenungkan, dan hidup taat pada firman Tuhan, maka segalanya tidak akan hancur tapi lancar. Baik dan tidak ada badai, tidak akan ada musibah, tidak akan ada kematian, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kehancuran, tidak akan ada masalah, dan tidak akan ada malapetaka. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Hampir semua anak Tuhan berpikir kalau sudah ikut Tuhan pasti aman, pasti tidak akan alami malapetaka. Saudara yang diberkati Tuhan, ini pemikiran yang saya tidak mau katakan salah, memang benar juga. Waktu kita ikut Tuhan memang ada berkat, tapi saya lebih suka katakan ini pemikiran yang kurang tepat, ya, perlu diperbaiki sedikit. Seharusnya kita menyadari bahwa semua orang ini pasti akan menghadapi badai di dalam hidupnya, akan menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Kita tidak bisa memilih-milih apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita jalani dalam hidup ini, persoalan, tantangan, atau musibah. Tetapi saudara, yang harus kita tahu, dunia ini pasti akan dialami oleh kegoncangan yang besar. Entahkah di hamba Tuhan ataukah di jemaat Tuhan, semua akan mengalami ujian. Dan ujian itu memberikan kita satu penjelasan yang sangat baik untuk membuat kita tahu sudah sejauh mana kemampuan kita, sudah sejauh mana posisi kita. Pantaskah kita menaiki level yang selanjutnya, ataukah kita harus tetap bertahan pada tingkatan itu dan tidak boleh naik karena kita tidak mampu dan tidak mencapai satu kualifikasi yang Tuhan tentukan bagi kita. Saudara, kita harus mengerti kalau fondasinya diuji tadi di ayat dasar kita, maka yang dibangun di atasnya juga itu diuji. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang-orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu di jemaat Tuhan, secara khusus bukan cuma di jemaat Tuhan, bahkan juga masyarakat yang secara khusus para pengusaha mengalami satu musibah, kebakaran yang mungkin sempat menghebohkan bukan cuma beliau tapi sampai seluruh talaut dan di luar talaut. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang pernah menginginkan hal itu terjadi, ya. Secara khusus ada jemaat Tuhan kita yang mengalami salah satu tokonya juga mengalami musibah kebakaran, dan sangat memilukan sebenarnya. Secara manusia terbakar, usaha selesai, semua yang dalamnya selesai, keadaan seperti ini. Tetapi saya sangat salut terhadap jemaat Tuhan ini.
Dia berkata bukan soal harta, tetapi ini saya bersyukur orang masih selamat. Semua harta bisa dicari, Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Alkitab berkata, Tuhan yang mengangkat orang, Tuhan yang menurunkan orang, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Sehingga dengan satu keyakinan bahwa namanya musibah orang tidak selalu mau, bahkan pasti tidak mau namanya musibah, karena selalu mendatangkan kekecewaan, sakit hati, bahkan tidak sungkan-sungkan sampai merusak iman seseorang. Saudara, fondasi yang pertama tadi disampaikan diuji dengan ada air, saudara, ada banjir datang. Tapi sekarang bangunan di atasnya diuji bukan dengan air, dia diuji dengan api. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berpikir secara logika saja, saudara, ya, ketika api mendatangi emas, saya bukan seorang penambang emas yang ahli, tapi saya setidaknya sedikit tahu untuk dalam proses mendapatkan sebuah emas yang baik, ya, para penambang harus menggali di tempat tanah yang baik. Mungkin dengan kedalaman 1 meter tidak dapat, gali lagi 10 meter, seterusnya sampai dapatnya nggak langsung berbentuk gelang atau kalung dan juga cincin, tapi masih bercampur dengan tanah, ya, diambil lagi, ditapis lagi, melewati proses yang saya ingat salah satu proses dalamnya adalah pembakaran. Dibakar sampai untuk memisahkan kotoran-kotoran yang menempel mungkin pada emas, sehingga emas itu murni. Sehingga emas dibakar itu tidak membuat emas, saya katakan, musnah atau selesai atau hilang unsur emasnya, tapi semakin dimurnikan. Jadi emas kalau kena api semakin murni, permata juga demikian, ya, semakin mengkilat. Demikian juga ada perak. Demikian juga ketika kena api otomatis tidak terbakar, dalam artinya tidak habis begitu, tetapi semakin bersinar, seperti dimurnikan. Kayaknya seperti itu cocok untuk memurnikan emas, perak, batu permata, api, ya, dibakar lagi, semakin mengkilat lagi, bukan redup tetapi semakin bersinar. Tetapi beda jadinya kalau api itu mendatangi rumah yang di atasnya dibangun bahannya kayu. Kayu kena api terbakar, saudara, ya, terbakar habis. Kalau tidak cepat siram pasti habis. Kemudian rumput kering, apalagi jerami, saudara, selesai. Dan Alkitab tidak pernah salah untuk memberikan suatu pengertian kepada kita. Inilah ibarat iman kita, bahwa kita menghadapi ujian. Dari sejak kita dengar dan lakukan firman Tuhan sudah ada pengujian. Kita sudah dibangun di atas Tuhan, ada pengujian. Dan kita harus tahu kalau hidup kita ini, saya bisa gambarkan seperti bangunan di atasnya tadi ada emas, permata, ya, perak, kemudian ada kayu, rumput kering dan jerami. Kalau kita menyatakan api itu adalah persoalan, pencobaan dan segala tantangan yang tidak pernah kita tahu, kemudian itu menimpa kita, dan tiba-tiba kita hancur sedemikian rupa, tiba-tiba kita hilang dari persekutuan, kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, maka sama katakan bisa dipastikan engkau membangun dasarmu sudah benar, tapi di atasnya engkau punya prinsip hidup seperti kayu, rumput kering dan jerami, gampang sirna, gampang hancur, gampang mundur. Orang bicara sedikit kita gampang kecewa, dan apalagi meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, terlebih lagi meninggalkan Tuhan. Tapi kalau ada orang, biar orang bicara, masalah silih berganti, dia bukan hilang tetapi semakin semangat. Saya bisa pastikan orang ini adalah orang yang memiliki kualitas emas, ya. Ayub pernah diuji oleh Tuhan, dia orang saleh, orang jujur, menjauhi kejahatan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Orang saleh tetapi masih mengalami ujian. Ada orang pernah berpikir begini, Tuhan, kenapa kita jadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kenapa masih alami persoalan, pencobaan? Saya mau katakan Ayub juga saleh, Ayub juga orang benar, tetapi dia alami persoalan yang sangat-sangat besar. 10 anaknya mati, harta kekayaannya habis, istrinya suruh dia mengutuki Allah dan matilah.
Saya mau katakan kepada saudara, Ayub 23 ayat 10, dia berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu selalu timbul, ya. Bahkan sekalipun orang sembunyi, dia seringkali dicari orang, ya, dicuri orang. Sekalipun mungkin disembunyikan, tetapi kayaknya bagi para pencuri seakan emas itu panggil di sini, curi saya, seakan timbul selalu. Ya, emas membuat orang seringkali bertengkar. Karena apa? Nilai harga. Maka saya mau katakan, kalau kita jadi anak Tuhan yang mengalami pencobaan dan tidak gampang hancur, saya mau katakan hidupmu sangat berharga. Engkau punya harga yang tinggi. Engkau punya harga emas, melebihi emas. Engkau punya harga permata. Hidupmu tidak gampang hancur, tidak gampang hangus, tidak gampang selesai dengan api. Tapi kalau sedikit saja masalah, gesekan, pencobaan, tantangan, dan kemudian engkau begitu cepat meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, emosi, akar pahit, iri hati, bisa dipastikan imanmu iman kayu kering, rumput kering, iman jerami. Maka saya mau katakan, Alkitab bilang, jika pekerjaannya tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan mengalami kerugian. Saya percaya kita tidak mau mengalami kerugian. Jadi ujian itu untuk memurnikan iman agar hidup kita bersandar pada Tuhan. Yang kedua, menyempurnakan karakter hidup kudus kita. Ya, iman kita haruslah didasarkan pada firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita mungkin dulu sebelum ada wabah yang sementara menghancurkan setiap unsur-unsur di dunia ini, ekonomikah, politik, pemerintahan, kesehatan, agama, masyarakat, adat, dan semuanya dihancurkan satu persatu. Seakan-akan bahwa semua aspek tidak lagi mampu untuk mengatasi hal ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita sebelum mengalami persoalan, kita selalu menganggap diri kita hebat, bahwa kita ada Tuhan yang hebat. Saya tidak bilang Tuhan kita yang tidak hebat. Kalau kita tidak mampu alami masalah, kita yang tidak percaya lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Saya mau katakan, jangan sombongkan imanmu kepada orang lain. Tidak usah bilang saya ini anak Tuhan yang hebat, saya ini orang sabar, saya ini orang rendah hati. Seharusnya kita diam saja, jalani hidup ini. Lihat, kalau ada sesamamu di sampingmu, di rumahmu, atau sesama jemaat, baru sedikit masalah saja, kemudian langsung tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, jadi pengaruh buruk di tengah-tengah jemaat, ya, seperti 10 pengintai yang membawa kabar busuk, melemahkan orang yang lain. Saya mau katakan, bangunanmu sudah benar di atas dasar Yesus. Tapi maaf, waktu ujian datang, engkau terbakar, engkau akan menderita kerugian. Alkitab berkata, dia akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Artinya sudah kena kebakaran. Artinya sudah apa? Kena api. Ditolong tapi panas. Ditolong tapi sudah rugi duluan. Saya mau katakan, ini bukan arti harafiah, tetapi ini arti rohani. Kalau kita masih ada sampai hari ini, perbaiki bangunanmu, ya. Jangan ada percobaan kemudian langsung terbakar, kayak bilang Tuhan tidak ada, dan murtad, tidak lagi ikut Tuhan. Setelah kita harus tahu, waktu kita tahan uji, kita akan menerima upah. Saudara, bicara tentang masalah, saya percaya kita semua tidak akan pernah mau untuk hidup dalam masalah. Di dalam 1 Korintus, ya, kalau kita membuka satu ayat firman Allah lagi, di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-10, dan kita baca ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dengan ini kita boleh melihat bahwa semua pencobaan yang kita alami biasa. Kan kita bilang, memang biasa apanya Tuhan? Ini wabah ini bukan barang biasa. Ini persoalan ini bukan barang yang biasa. Semua ini persoalan yang membuat kita bingung. Pemerintah bingung, ahli-ahli medis bingung, agama juga bingung, masyarakat bingung, semua bingung. Tetapi kenapa ayat ini datang? Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Kenapa pada ente seperti ini? Saya mau katakan, memang seperti itu. Memang masalah bagi manusia terlalu besar, terlalu luar biasa kita lihat. Tapi saya mau katakan, bagi Allah semua itu biasa.
pertanyaannya, iya bagi Allah, tapi bagi kita, kita kan manusia. Nah, makanya hiduplah bersama Tuhan. Sebagaimana Tuhan memandang sebuah masalah itu biasa, maka kita juga akan melihat masalah itu biasa. Alkitab bilang itu tidak melebihi kekuatan manusia. Selama kita masih manusia, selama itu juga kita masih mampu. Kenapa kita disebut manusia? Kita diciptakan dari dua unsur yang berbeda. Satu yang paling rendah di bumi ini, itu debu tanah. Kemudian unsur yang kedua adalah nafas Tuhan. Dengan unsur itulah kita yang abu, kita yang debu ini, kita dapat hidup disebut manusia. Artinya waktu Alkitab bilang tidak melebihi kekuatan manusia, ini bicara tentang Tuhan yang masih campur tangan denganmu. Engkau masih hidup. Kalau engkau sudah mati, kalau engkau sudah tidak ada nafas lagi, engkau bukan manusia lagi. Engkau sudah mayat. Artinya selama kita masih hidup, kita masih punya nafas dalam hidup ini, Tuhan masih beserta dengan kita, dan tidak akan ada masalah yang melewati atau melebihi kekuatan kita. Ayub bukan orang jahat. Ayub orang saleh, orang jujur, tidak melakukan kejahatan, menjauh kejahatan, melakukan apa yang baik. Sebelumnya saudara saya mau katakan singkat cerita, iblis mendatangi Allah, dan kemudian Allah tanya kepada iblis, dari mana kamu? Berkeliling dunia. Dan Allah katakan, sudah engkau lihat, perhatikan hambaku yang bernama Ayub? Apakah engkau melihat, memperhatikan dia orang saleh? Tapi iblis bilang, ya memang dia orang saleh, soalnya kan Tuhan selalu jaga dia, pagari dia, berkati dia. Wajar dong orang yang diberkati bersyukur, wajar dong orang yang punya harta bersyukur, punya anak 10 selalu bahagia. Wajar orang yang punya kekayaan begitu besar seperti itu, begitu banyak seperti itu, wajar kalau dia bersyukur. Tapi coba kalau dia alami kesusahan Tuhan, coba kalau dia alami persoalan, tantangan, pasti dia hujat Tuhan, pasti dia tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan, Allah katakan, oke, kamu bisa angkat, ambil semua yang ada di sekitarnya, tapi nyawanya jangan engkau sentuh. Itu adalah bagianku, tidak boleh kamu sentuh. Sebab Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Harta kita boleh diambil. Saya mau katakan, Ayub mengalami ujian bukan karena dia berdosa, tapi karena dia, Tuhan membawa dia lebih naik level lagi. Dan apa dibuktikan ketika 10 anak mati? Apakah Ayub menghujat Tuhan? Tidak. Ketika istrinya bilang, Ayub mati jangan, kutuki Allah, dan kemudian mati. Saya mau katakan ketika hartanya habis, Ayub tidak berubah jadi orang jahat. Ayub tidak berubah jadi orang yang garang, orang yang emosi, orang yang iri hati akar pahit. Tidak. Tapi Ayub tetap konsisten. Waktu api datang, karena dia punya kualitas emas, dia tidak redup, tetapi semakin menyala. Waktu api datang, perak, kualitas batu permata tidak habis, tidak selesai, tidak pecah-pecah. Tapi kalau Ayub punya iman seperti kayu, rumput kering dan jerami, jangankan 10 anak hilang, kambing hilang pun dia salahkan Tuhan. Kita aja handphone hilang, salahkan Tuhan. Bunga hilang, salahkan Tuhan. Leper hilang, salahkan Tuhan. Naik berat badan, salahkan Tuhan. Hal-hal kecil. Jadi saya mengatakan, Ayub menghadapi persoalan yang besar, tetapi imannya lebih besar dari persoalannya. Saya mau katakan, ini yang Tuhan maksudkan. Pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Kekuatan manusia siapa? Siapa sih manusia yang kuat hari ini? Pemerintah yang kuat siapa? Dokter, perawat, pendeta yang kuat siapa? Jemaat yang kuat mana? Manusia yang hebat, negara yang kuat mana? Semua sementara kebingungan menghadapi wabah yang semakin melebar, meluas ini. Tidak ada manusia yang kuat. Maka saya mau katakan, apa maksud pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia? Apa maksudnya? Toh kekuatan manusia tidak mampu. So karena itu, kita tahu kita tidak mampu. Percaya dan berharap kita menerima kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ketika kita bisa menganggap masalah itu biasa-biasa saja, masalah itu ya sakit ya sakit, alami kerugiannya kerugian, alami persoalannya persoalan, tapi tidak melebihi kekuatan manusia. Karena kekuatan yang dalam diri saya, kita berkata roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab Allah setia. Yang penting ini, kita boleh alami masalah, silakan masalah berganti. Yang penting Allah kita tuh nggak pernah tinggalkan kita, setia. Ada orang yang menjadi kenalan kita, orang dekat kita, saat kita di atas posisi jabatan yang baik, oh dia selalu setia karena ada maunya.
Saat kita hancur, tidak setia, dia tinggalkan kita. Dia biarkan kita pura-pura tidak kenal lagi. Apalagi seperti yang dialami oleh Ayub. Waktu Ayub kaya, Ayub punya semuanya, istrinya setia. Tapi waktu Ayub alami persoalan, istrinya jadi tidak setia. Yang terpenting bukan soal ada cobaan atau tidak, ada Tuhan atau tidak, setia atau tidak. Sebab ketika Allah yang setia itu ada selalu bersama dengan kita, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini yang menjawab, dengan kekuatan manusia seperti apa sehingga kita mampu menghadapi segala masalah, tidak melewati kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu tidak datang dari kita, tapi Alkitab bilang karena kesetiaan Tuhan, Dia selalu bersama dengan kita. Alkitab berkata, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Siapa yang tidak akan membiarkan? Bukan orang tua kita, tetapi adalah Tuhan kita. Artinya Dia yang mengizinkan masalah, Dia juga yang akan menyelesaikan masalah. Ya, pada waktu kamu dicobai, lihat baik-baik kata penghiburan ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, ini Tuhan. Anak Tuhan tuh begitu. Ya, jalan keluarnya bagaimana? Kalau orang duniawi jalan keluar begini, ada utang, jalan keluar bunuh diri. Itu bukan jalan keluar, jalan mati. Ya, ada orang alami buat kejahatan, mencuri, membunuh, jalan keluarnya apa? Lari. Tidak akui kesalahan. Jalan keluar dunia itu selalu salah. Orang sakit dibawa jalan keluarnya ke dukun. Barang dicuri cari ke dukun, jalan keluarnya salah. Selain diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat jalan keluar seperti apa yang Tuhan berikan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan tidak mau ajarkan kita jadi orang yang pengecut, orang pecundang, hadapi masalah lari, bermasalah ini lari, lempar kesalahan ini lari dan sebagainya, tidak menghadapinya. Ya, itu bukan anak Tuhan. Orang seperti itu kita lihat di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Coba lihat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tahu itu melanggar. Makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu melanggar firman Tuhan. Dia melakukan kesalahan. Tapi apa yang Adam dan Hawa lakukan? Bersembunyi, lari. Ya. Kenapa? Telanjang, malu. Memang orang kalau berbuat dosa memang harus tahu malu. Ya, jangan selalu berbuat dosa langsung tahu malu. Tidak usah tahu malu per kita, tahu malu per Tuhan. Karena bukan saya mengampuni dosa. Ya, harus tahu malu. Karena memang seperti itu akibat. Jangan seperti iblis yang hanya menggoda. Ketika alami masalah kita, tidak ada iblis. Ya, Adam ditanya Tuhan, kenapa kamu tahu kamu telanjang? Dia perempuan yang kamu taruh di samping gue, lempar kesalahan. Gak mau tanggung untuk kesalahan. Salahkan orang lain, istri. Kenapa kamu? Itu ular, itu dia. Salahkan lagi setan. Kita kan kebanyakan seperti itu. Alami masalah bukannya cari jalan keluar yang baik, tapi cari jalan keluar yang salah. Jadi pecundang, lempar kesalahan. Ya, buat orang lain yang kena tidak secara dengan keberanian menghadapi masalah itu dan menyelesaikannya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan, kenapa istri saya selingkuh? Memangnya Tuhan yang selingkuh dengan istrimu? Tuhan, kenapa suamiku selingkuh? Memangnya Tuhan yang jalan di rumah tangga? Tuhan. Tuhan, anakku bodoh. Memangnya Tuhan yang jadi guru di sekolah? Tuhan, kenapa anakku tidak lulus ujian? Memang yang ikut ujian nasional siapa? Tuhan atau anakmu? Tuhan, kenapa usaha bangkrut? Memangnya kamu yang jalankan usaha? Tuhan, apa kamu? Ya kita. Ya kan, tapi Tuhan yang menentukan mana? Tidak, Tuhan tidak menentukan berkat. Tuhan lihat apa yang kau tabur itu yang kamu tuai. Kamu jualan, kamu berusaha, curang, neraca, serong. Kamu meminta untung dari Tuhan. Kamu bisa dapat untung dari manusia karena kecurangan. Tapi kamu tidak bisa lepaskan kutuk yang Tuhan siapkan untukmu karena melakukan hal yang curang. Di masa seperti ini ada banyak orang mencari keuntungan. Ada banyak orang tidak lagi saling mengasihi satu dengan yang lain. Alkitab sudah berkata pada hari-hari terakhir atau pada masa-masa untuk memulai penderitaan zaman itu, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Seharusnya kita harus menanggung masalah dan menyelesaikannya.
Bukan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mampu? Engkau yang harus mampu. Ketika saya berkata bahwa Yesus adalah nakoda hidup ini, ya, waktu saya naik kapal, nakoda saya Yesus. Yang terpenting memang namanya laut pasti ada kalanya bergelora, ada kalanya teduh. Yang terpenting bukan soal adalah geloranya, gelombangnya, keteduhannya, tetapi soal siapa yang menjadi kemudinya. Ya, jangan sampai terputar, ya, seperti yang dialami oleh murid-murid yang pemimpin pelayaran atau di perahu itu. Para murid Yesus dibiarkan tertidur. Saya mau katakan, gelombang datang, mereka coba atasi, tapi waktu mereka atasi tidak mampu, mereka panggil guru. Bangun guru, bangun, tolong ini semua tenggelam. Saya mau katakan, salah nakoda. Jangan salahkan gelombangnya, kita salah nakoda. Karena apa? Gelombang tahu mana Tuhan, mana kita. Saya mau katakan, dunia ini nggak pernah takluk sama kita. Setan tidak takut sama kita. Lautan tidak takut sama kita. Dia hanya tunduk kepada Tuhan. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk dapat memanggil dia Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada kita, kita pun dapat melakukan mujizat di dalam nama Yesus. Maka jangan heran, kita kalau bisa sembuhkan orang, kita kalau diberkati jangan sombong. Apalagi hamba-hamba Tuhan bisa lakukan mujizat, sembuhkan orang dan sebagainya. Jangan sombong, bukan karena engkau, bukan karena merek gerejamu, tetapi karena apa? Engkau sembuhkan dia tidak pakai dalam namamu, tapi engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit tahu, aduh, bos itu tunduk. Kita dalam pelayaran di kapal gelombang selalu doa-doa. Kami berdoa, Tuhan teduhkan laut ini dalam nama Yesus. Gelombang tahu, aduh, nama bos itu dengar. Di atas pesawat mengalami turbulence, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Angin tahu, aduh, bos. Alam mengenal siapa penciptanya. Dia nggak akan takluk sama kita, dia akan takluk kepada kita kalau kita menyebut dan memanggil nama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah peristiwa pernah terjadi ini? Pernah, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika dalam perjalanan Firaun berubah pikiran untuk membabi buta mereka, mencoba untuk memusnahkan mereka di padang gurun. Ada laut yang terbentang, laut dalam, laut terberau. Itu alam, bagian dari ciptaan Tuhan. Saya mau katakan, kurang lebih jutaan orang dari bangsa Israel. Bagaimana ini Musa? Bagaimana ini Musa? Bagaimana ini Musa? Ini bodoh. Hadapi masalah bukan bagaimana, cari Tuhan. Musa, dia dengan keyakinan iman, dengan keyakinan dan percaya dia, apa yang ada di tangannya, tongkatnya dia gunakan, bukan karena tongkatnya, karena tongkat itu ada di tangan orang benar. Orang benar itu ada dalam Tuhan. Laut alam itu tunduk bukan kepada Musa, tapi dia tunduk kepada siapa yang menyertai Musa. Laut itu terbelah, dan saya mau katakan, bangsa Israel melewati laut itu di atas tempat yang kering. Bangsa Israel siapa? Orang biasa. Bangsa Israel apa? Budak. Nggak ada kehebatannya. Yang hebat Tuhannya. Nggak ada kereta berkuda. Nggak ada orang-orang hebat di bangsa Israel pada waktu itu. Cuma Musa yang berani untuk bawa bangsa itu keluar. Orang biasa dia keluar, dia melewati laut terberau selamat sebelah. Tetapi laut itu masih terbelah. Tiba-tiba Firaun dan seluruh para pasukannya, kereta berkuda, siapa mereka? Orang hebat, raja, punya fasilitas, punya dewa-dewa yang hebat. Tapi saya mau katakan, waktu mereka melewati laut terberau, laut tahu di dalam orang-orang ini tidak ada Tuhan yang menyertai. Laut langsung menutup, dan seketika itu juga orang hebat mati. Saya mau katakan, yang hebat bukan manusianya, tapi siapa yang menyertai kita. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa mari peganglah satu kebenaran ini. Di dalam hidup ini mungkin kita akan menghadapi cobaan-cobaan yang tidak pernah kita inginkan. Semakin hari semakin banyak saja yang semakin sulit, ekonomi, kesehatan, agama dan sebagainya. Saya cuma pegang satu hal, adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita.
Kalau kita mampu itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Kristen yang bijak akan selalu berpikir jauh ke depan, siap sedia melakukan segala sesuatu untuk menjalankan perintah Allah dengan setia dan memelihara janji Allah dalam hatinya, tidak terhanyut oleh arus dunia ini, tetapi kita selalu memperhatikan Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Semua yang kita lihat ini, kesehatan, kita lihat fasilitas, orang-orang hebat, semua hanya sementara. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi itu kekal untuk selama-lamanya. Itu adalah Tuhan. Itu adalah keselamatan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Sangat susah. Kadang-kala tidak bisa lihat dengan mata gini. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita yakin Tuhan beserta dengan kita, pondasi hidup kita benar, kemudian bangunan di atas pondasi itu benar, kita lewati ujian, kita mendapatkan upah, kita mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya selalu percaya dalam Roma 8 ayat 28, sebab kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja untuk selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Crossfire.